Soras, Bali G Academy datang kembali di hadapan Anda live ya, sembari menunggu WA dari Polda Metro Jaya yang berisi panggilan ya. Kalau dipanggil ya kita datang, taat hukum ya, bukan seperti Jokowi ya, sok-sokan dia, sok taat hukum dia, dipanggil dia di sidang mediasi, sok-sok jalan-jalan dia ke Vatikan lah, ke Bareskrim lah, ke Polda lah, nggak pernah itu hadir di sidang mediasi Pengadilan Negeri Purwakarta ya, Solo. Kalau kita karena orang biasa ya harus hadir ya, meskipun akhirnya dapat undangan Sentana TV. Pak Michael belum ada apa-apanya, panggilan WA-nya ya kan, tapi kita siap-siap lah datang kan gitu ya kan. Siapa yang takut datang, sama-sama manusianya kita walaupun mereka berbentuk parcok ya enggak Michael Sinaga. Artinya apa? Karena kita manusia biasa, rakyat biasa, harus tunduk sama hukum. Nah, kalau Jokowi ini kan manusia luar biasa ya, sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Pemirsa, teman seangkatan Jokowi saat kuliah memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ya, yang mereka masih bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya sama dengan ijazah yang dimiliki Jokowi. Mantan yang masih berkuasa. Pada 21 Oktober 2022, belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul merasa dirinya masih powerful, suka-suka dia. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahfud angkatan 1980. Ya. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan Saya mereka. Lihat berita ternyata ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi orang saat modal di kampus maupun ketika naik gunung. Mungkin dia merasa masih powerful seperti yang dia lakukan saat dia jadi presiden, memenjarakan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki. Dia nggak sadar presidennya sudah Prabowo Subianto sekarang ya. Anaknya itu gampang itu nanti dimakzulkan itu anaknya itu. Ya, kita makzulkan bersama itu, kita kupas nanti bahasa-bahasa ceknya dia di Kaskus itu. Ya, si Fufu Papa Samsufat itu ya. Kalau mahasiswa ITB itu begitu saja meme-nya langsung ditangkap, kenapa Polri nggak mau memeriksa itu server Kaskus itu? Ya, chatnya siapa itu, si pos-posnya si Papa itu di Kaskus, itulah tebang pilih ya. Karena apa? Karena Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo, sudah terlalu lama dia. Sejak 2022 hingga saat ini polemik soal keaslian ijazah Jokowi masih belum rampung. Januari 2021. Bahkan saat ini kasusnya sudah masuk ke ranah Inilah Kapolri terlama di zaman reformasi. Yogyakarta Andri Prasetyo TV One mengabarkan. Nggak tahu Prabowo ngapain lah Pak Prabowo dibuat lama ini si Listio Sigit Prabowo ini. Pemirsa, bagaimana kesaksian rekan kuliah 6 kali Dumas Presisi saya Kehutanan Universitas Gajah Mada? Kita tanya langsung perihal manipulasi barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualazar, dan Christopher Harimandrianto. Jadi Anda masuk kuliah. Oke, pemirsa, izinkan saya untuk mengambil waktu dalam menghapus, memblok si buzzer ini biar jangan sempat makan dia ya. Dimas Raya, mana kau mau? Pernah juga naik motor bareng. Merah putih dulu ya. Dan lulus kalau beliau tahun 1995, saya agak lambat sedikit. Apa itu L-nya lemon. Baik, dulu satu angkatan itu di tahun 1980 ketika Anda masuk itu di Fakultas Kehutanan Mahfud berapa Ahsani, mahasiswa? jangan sampai mundur sedikit pun Iya, yang mundur adalah si Jokowi. Sekarang sudah hadir-hadir dia. Apanya mentalnya? Itu yang murni sudah hadir-hadir. Lewat Yudi Ginting. Sana kau ya, yang dipenjara sekarang bukan saya, Jokowi. Jadi ya, si penipu itu. Kebetulan
tahun 2017 nomornya nomor 1 berapa dia? Mas Aditya ya. Berdrama dia dengan Kasmujo. Seolah-olah dia jadi mahasiswa bimbingan skripsi. Kurang lebih 90 Kasmujo sebagai pembimbing skripsi 2017 itu, hei Bazar masih jadi presiden, dia udah penipu ini mulai dari ijazahnya, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustoha? Sebagai seorang presiden itu nggak boleh menipu, apalagi menipu publik. Itu saya kira ngarang apanya ya, memilih saya ini saksi fakta ya. Tapi dengan enteng kan dia saksi sekarang merevisi Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik. Ternyata masih asisten dosen. Melihat ya, mendengar 2017 menipu itu si Jokowi itu. Mas di depan Joko publik Widodo, itu ya, bersama Kasmujo harusnya masuk penjara mereka satu sel tahun 1980 ya, sampai menipu jutaan lulus 1985. Nggak ada hubungannya Kasmujo dengan bimbingan skripsi, tapi mangut dia di situ bersama Jokowi 2017 ditraktir periode pertama. Sehingga saya sempat menyaksikan beliau lulus tahun 85. Sudah saya belakangan lulusnya tahun 85. Bayangkan lah itu Pak Jokowi manusia macam apa lah itu ketika masih kuliah. Masih pakai pin presiden di situ saat itu dia. Pak Jokowi itu apa ya, orangnya si Pratikno juga ada di situ, ketawa-ketawa dia. Berarti tahu si Pratikno ini ya. Gitu, ya. Ketawa dia Pratikno ini. Tapi banyak kawan ya. Aktivitas kok bisa dia mengetahui seolah-olah menyetujui itu si Pratikno di situ dan semua rajin pejabat UGM sehingga lulus lebih cepat. Jadi dari generasi termasuk dekannya, yang pasti dekannya mungkin belum Sunarta ya saat itu termasuk generasi pertama yang semua pejabat UGM yang lain di situ tertawa seolah-olah mengiyakan sebagai drama ketika dia bisa penipuan seorang Jokowi dengan Kasmujo. Yang berprestasi. Harusnya orang-orang yang hadir di situ yang tertawa itu pun harus ditangkap tentu ya. Ya mereka menggiring publik bahwa benar waktu kelulusan si Joko Widodo ukuran mahasiswa berprestasi membimbing ya, Pak Joko bolak-balik menghadap Kasmujo masalah bimbingan skripsi. Padahal nggak ada Kasmujo akhirnya diakui sebagai cuma sebagai asisten dosen yang beredar di dunia maya yang sebagai pembimbing skripsi saat ini sama persis dengan kalau ada itu yang dari University atau yang jelas si Projo itu bilang itu kan begini ya, kalau dengan dosen pembimbing asisten dosen kan malah lebih aktif karena tentu itu ya. Membimbing daripada pembimbing utama itu di kampusmu ada banyak rubah-rubahan segala macam kemarin apa itu live sama tapi bahwa itu di kampusmu itu adalah beda kalau UGM. Oh, satu UGM enggak kau? Dan lulus pada tahun 2005 saya hakul yakin dan kalau di S1 UGM hanya dosen senior yang bisa membimbing skripsi. Sarjana lulusan Fakultas Kehutanan. Asisten dosen itu masih yang banyak dipertanyakan juga adalah foto Pak Jokowi yang menggunakan kacamata. Apakah memang ketika Pak Jokowi ini masih berkuliah mengalami pelatihan UGM Fakultas secara materi maupun mental? Kalau sekarang kita tidak pernah melihat ya Pak Jokowi menggunakan kacamata. Dosen pembimbing skripsi. Dan sudah diakui juga oleh Kasmujo bahwa dia masih asisten dosen. Ini saya ada foto waktu gitu loh, mengajar aja pun nggak boleh secara mandiri apalagi membimbing skripsi. Engkau kiranya membimbing skripsi nggak berat di kampusmu itu mungkin. Jengkel lawak berdebat dengan Roy Suryo ya. Dulu pakai kacamata. Pak, jengkel dia seolah-olah UGM itu harus available kayak di kampusnya itu. Pak Mustoha, boleh sekali lagi didekatkan ke kamera tapi gambar Pak Jokowi yang kalau nggak S1 UGM sama dengan Anda? Ya tahu diri gitu loh, jangan terlalu banyak komentar yang boleh dekatkan ke kamera sebentar Pak biar kita bisa melihat dengan jelas. Sampai blunder dia, Jokowi memiliki ijazah palsu katanya. Ini pada saat wisuda terus ada dikasih selamat gitu. M. Ihwan Fajriana Hardi, Cilegon, Banten hadir Bang. Yang di tengah ya, yang menggunakan kacamata di tengah ya. Iya, betul. Sentana TV, ternyata syarat jadi ketum PSI nggak perlu menunjukkan ijazah asli ya. Beberapa yang saya lihat. Oh, siapa yang mencalonkan si Jokowi? Tidak banyak pakai kacamata waktu calon ketua umum partai serbayar ijazah. Lalu saat Oktober 2022 berapa orang alumni dari Fakultas Kehutanan yang ikut? Saat itu Presiden Jokowi juga diundang. Dian Sandi itu waktu live angkatan 80 ya. Sebenarnya waktu itu ada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM. Di diskursus saya tanya. Teman-teman satu angkatan. Yang ngasih itu siapa sih?
ribut masalah kan dalam bentuk bukan link ya yang di X dia itu bukan gitu, bentuk link tetapi dalam bentuk file image. Walaupun di Solo itu kan sebenarnya dalam bentuk file image. Saya tanyakan sama dia ya dalam off air sebelum on air dia di diskursus itu. Tapi kan saya tanyakan yang ngasih si Kaisang ya ketawa dia nanti akan saya bongkar. Jokowi itu menggunakan nggak tahu nantinya kapan ya kan bahkan nantinya sampai kiamat atau enggak. Yang pasti kan dia punya file image gitu. Siapapun yang memberikan mencoba mengumpulkan teman-teman ya si Dian ini memiliki file image Pak Jokowi sendiri sebenarnya melarang Mas file image itu dari mana ngapain sih gitu ya itu yang harus diselidiki oleh Barreskrim. Karena setelah saya amati secara lebih seksama, memang gitu loh. Apa yang ditampilkan terutama kemarin di TV One ditampilkan kembali. Gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Tapi kita nggak ditampilkan kembali lah ijazah Jokowi dan dalam bentuk proyektor gitu kok oleh teman-teman alumninya itu dan situs tempatnya berlokasi di UGM ya kalau kalian betul lagi mengamati saya sudah analisa frame demi frame makanya saya bisa memastikan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar yang diupload oleh lulusan Fakultas Kehutanan UGM PSI ini kader PSI Dian Sandi Utama dengan yang ditampilkan dalam bentuk proyektor oleh rekan-rekan alumninya yang di tempat di UGM itu ada kesamaan yang persis yaitu sebelah kiri bawah itu ada tinta hitam ini kan juga kayak blebor gitu ya bekas-bekas cetakan mata di gambar ini printer warna itu gitu loh blebor lah warnanya hitam di situ sebelah kiri pojok itu bawah itu berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang sering kali dibahas dan dipermasalahkan misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20 kemudian kalau yang lain ada tanda slashnya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di dunia maya yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ada yang memberikan pada saya. Sama Pak, persis sama itu. Jadi saya ada yang memberikan. Enggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya. Itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai ini eksklusif ya TV One, eksklusif teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu ya Andi Pramaria itu kan dulu sama-sama ya memberikan kesaksian bukan temennya lagi satu lagi Mustafa wisuda bareng Mustafa Iskandar nah di situ mengaku lagi nah di situ TV One menayangkan kembali saat-saat di mana teman-temannya itu menampilkan ijazahnya masing-masing ya mereka yang seksi repot itu teman saya juga gitu rakyat Indonesia ingin ijazah presidennya tapi mereka yang repot menunjukkan ijazahnya itu teman-temannya apakah mereka presiden kan nggak penting juga kita ijazahnya ya yang dibutuhkan kan ijazahnya Jokowi nah pada saat itu tahun 2000 berapa itu? Di tengah dari kanan nomor 2 itu Pak Heri Mulyono itu. Kan ada yang di tengah pakai kacamata teman-temannya itu menunjukkan ijazahnya memegang. Itu Pronojiwo namanya. Si Jokowi yang dituntut rakyat mereka yang itu Heri Mulyono. Seksi repot kan lucu. Pak Jokowinya yang mana? Nah itu di situ coba kalian tampil di sini lihat ya saya sudah lihat frame demi frame itu yang belakang pakai kacamata eksklusif teman Jokowi teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu kabar petang TV One di belakang lagi agak ke kiri itu Heri Mulyono kalian lihat di situ tapi bahwa ya hampir sama dengan almarhum Heri Mulyono ini ya apa yang diupload oleh Dian Sandi Heri Mulyono kan jadi adik iparnya Pak Jokowi dengan yang ditampilkan teman-temannya baik kami dalam bentuk proyektor di situ ada sebelah kiri itu kiri bawah tinta Heri Mulyono tinggal pakai kacamata ada luasan kita konfirmasi sekali lagi Pak Jokowi adalah yang memakai kacamata sedangkan Heri Mulyono ada di sebelah posisi sebelah kirinya Pak Jokowi yang di tengah dalam bentuk apa itu yang di belakang yang di tengah dari tinta lomber atau tinta di tengah dari belakang apa nomor gitu ya yang tidak semestinya yang pakai yang berkumis juga ya yang berkumis tapi tidak memakai kacamata cair gitu itu ada loh gitu loh jadi ini kalau nanti yang di kalau berani ya Barreskrim dan kalau benar yang jadi disita ijazah ini adalah Pak Jokowi kemudian
di baris kalau nomor 2 itu adalah Pak Hari Mulyono ya. Kalau berani Baris Krim menampilkan ijazah Joko Widodo pada saat dia mengumumkan hasil laboratorium forensiknya ya, kan aneh ya. Kalau Baris Krim nanti menunjukkan hasilnya identik, tapi barang yang diuji nggak pernah ditunjukkan ke publik. Sekali lagi Pak. Konyol itu ya, ditertawakan. Sekali lagi Pak, biar lebih jelas. Nah, kalau berani nanti Baris Krim menunjukkan ijazah Jokowi dan tidak ada tinta di situ, mana dan almarhum tinta playboy itu luasannya sekitar 1 sampai 2 inci. Kameranya tinggi, boleh didekatkan fotonya Pak. Lebarnya itu sekitar berapa inci itu? Berapa senti? Pak Jokowi ini yang menggunakan kacamata ya, atau proporsional terhadap apanya? Persis berada di depan Pak Jokowi di dalam foto ini ya Pak. Kertasnya itu, maka berarti ya agak teman-temannya Jokowi yang di UGM, bahkan UGM sendiri itu telah nomor 2 dari kiri Mas. Oke, ya, kena ITE itu. Ya? Dan si Dian Sandi. Ya kami sudah gitu sedikit banyak mendapatkan gambaran ya Pak. Kalau berbeda kan gitu. Yang kita analisa kan punyanya, saya kan analisa pada saat ya, itu Pak Hari terutama pada saat tahun 2022 itu teman-temannya itu karena dia berwarna ini sudah cukup jelas dalam bentuk proyektor. Terus Pak Jokowi yang Dian Sandi. yang kalau nggak sama itu berarti ada yang berbohong, ya kan? Apakah yang dipegang oleh Baris Krim atau yang ditampilkan di UGM oleh teman-temannya? Kemudian Pak Hari Mulyono yang berada di oleh Dian Sandi tengah sebelah ada luasan mana itu ya, bergerigi itu bergelombang itu, ada hitam gitu ya. Oke, coba saya lihat lagi yang diupload oleh lagi sedikit Sandi. Boleh Pak? Nah, ya kan. Oke. Nih. Ini Hari Mulyono. Baik, artinya sudah jelas ya bahwa Pak Hari Mulyono itu adalah adik ipar dari Pak Jokowi gitu ya. Memang orang yang berbeda, tapi Anda tadi sudah mengklarifikasi bahwa yang memakai kacamata diupload oleh adalah Pak Jokowi. Dian Sandi maupun yang ditampilkan oleh di UGM oleh teman-temannya itu yang mengaku teman alumninya itu ada bergelombang ya, bergelombang itu bekas tinta itu foto temannya sendiri. Pojok sebelah kiri sampai hampir mendekati di bawah tepat di bawah oleh fotonya Jokowi. Nah ini tahun 1980 ini. Kalau yang saya analisa dari yang diupload Dian Sandi ini, biasanya kalau Pak Jokowi teknologi digital ini. Kemarin saya kumpul-kumpul di Jogja, apanya? Kalau pas apa namanya? Pak fotonya yang dikatakan yang diupload oleh Dian Sandi ini, ya foto Jokowi katanya di situ. Ini udah hasil teknologi digital ini, terlihat dari kontrasnya, rahangnya, di tahun 1980 ini juga akan dengan jadi latar saksi nantinya itu dalam persidangan dengan apa namanya, dengan jasnya itu kontras ya. Itu produk dari apa namanya, sudah software masih ada 67 ya. orang yang kalau produk upgroup nggak secantik ini waktu tahun 80 ya. Punya saya saja sudah hancur-hancuran fotonya. 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980. Apa namanya, ijazah 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang di depan latar itu tidak kontras. Ini kan sudah sangat kontras, ini produk digital ini. Dan saya fotonya ini yang meyakinkan pada publik Dian Sandi utama ini bahwa apa sih, saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana 21 Oktober 2022. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980 ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak. 21 Oktober 2022 ya. Coba kalian lihat di Mas Aditya, YouTube-nya TV One baru-baru ini ya, 15 jam yang lalu eksklusif. Kalau mau ditanya teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu, kabar petang TV One. Ya memang beliau itu adalah. Nah di situ kalian bisa lihat ya. Baik. Kalau kalian punya software yang bisa mengamati frame demi frame lebih bagus. Ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha. Di situ ada itu. Atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah kan nggak mungkin ijazah asli UGM itu tinta hitam belebor begitu dikasih ke mahasiswanya kan. Keterlaluan lah itu UGM itu kan gitu. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Apa tinta-tinta hitam berlebor begitu ya kan, nggak jelas patternnya gitu. Di bagian kiri bawah dan ada bercak-bercak tinta juga di bawah apa ini? Di bawah tepat ya, di bawah dari ijazah Jokowi kan nggak mungkin bekas-bekas tinta hitam kayak gini ya kan. Nah, bayangkanlah bekas-bekas tinta hitam kayak gini bergerigi gitu dikasihkan oleh UGM, kan nggak mungkin. Terus sebelah kanan juga yang diupload
Jokowi juga ada sebelah kanan itu, ya, bergerigi atau bergunung gitu ya, apa, bercak-bercak tinta hitam itu, bukan bercak sih, sudah gumpalan ya, sudah kayak apa itu, marsapuretan itu ya, tinta hitamnya ya. Berarti kalau nggak ini yang diuji oleh Barreskrim, berarti ada yang bohong dong ya. Berarti kalau nggak ada tumpukan-tumpukan tinta hitam itu yang diuji oleh Barreskrim, kalau berani nanti Barreskrim menampilkan pada saat dia mengumumkan hasil forensiknya, harusnya ya berikut dengan apanya lah, objek ujiannya ya, apa yang diuji lah. Masa ada hasil nggak ada ditunjukkan sama rakyat, ya penipuan lagi tuh ya. Nah, kalau beda dengan yang ditampilkan oleh para alumni UGM Oktober 2022 maupun yang ditampilkan Dian Sandi Utama, maka ada yang menipu di sini. Ada yang menipu, ya kan? Berarti bisa kena gulung itu para alumni-alumni yang mengaku alumni UGM itu, ya, harus dipenjara mereka karena menampilkan Jokowi saat yang ternyata bukan ijazah Jokowi tersebut merupakan ya, mulai dari Andi Pramaria ada nggak di situ. Mereka bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya terus sama dengan ijazah yang dimiliki Jokowi. Wah, itu ya kan mereka tampilkan itu di proyektor. Pada 21 Oktober 2022 harus ada tintanya itu, lomberan-lomberan atau Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Yang sangat kentara itu. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahfud angkatan 1980. Bawah ya, bagian bawah yang ditampilkan belasan teman itu Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Terus ijazah tersebut disebutnya di bawah, dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo ya kan? tahun 1985. Di sebelah kanan selain ijazah, juga mereka ada memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama ya kan? saat wisuda tahun 1985. Gitu loh. Mereka memastikan ya? Jokowi adalah Dan alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ya, yang ijazah ditampilkan asli. oleh terutama oleh Dian Sandi itu fotonya itu sudah hasil digital itu, terlihat dari kontras yang sangat sempurna ya. Insinyur Joko Widodo. Bukan kayak gitu produk analog, apalagi abdruk tahun 80. Ijazah saya aja tahun 98 S1 UGM itu kontrasnya sudah merebalangan, sudah berantakan ya. Artinya apa, objek kita yang dipoto berikut dengan latarnya itu sudah menyatu, sudah nggak ada lagi kontrasnya. Ini sangat cantik, ini tahun 80 bisa secantik ini. Kalau apa yang ditunjukkan oleh Andi Pramaria ya, di berbagai kesempatan, dia juga saya lihat fotonya sudah merebalangan, kontrasnya. Sejak 2022 ya, tidak secantik ini polemik seperti soal keaslian ijazah Jokowi masih belum rampung. Ditampilkan bahkan oleh saat Dian ini Sandi kasusnya sudah Utama masuk ini ke ranah sangat hukum baik kontras, kepolisian ya, maupun sekali pengadilan. untuk Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana kesaksian rekan kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Kita tanya langsung teman Jokowi, Mustoha Iskandar. Oh, pengacaranya itu. Oh ya, nanti kita bahas itu. Pengacaranya itu lulusan UI. Baik, Pak Mustoha, jadi Anda masuk kuliah di UGM Fakultas dia ya, jadi nggak tahu dia apa. Saya masuk tahun 1980, seangkatan dengan Pak Joko Widodo. Baik. Gitu. PJN mantap kalinya Bang Rismon ini. Kuliah bareng, camping bareng. Orasnya. Pernah juga ya karena kan memang bareng, fakta ya. Pak. Coba Bapak lihat yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu. Coba ya, di bagian bawah. Bergeser ke tahun 86. Kan ada bercak-bercak tinta sebelah kiri, terus di tengah, sekitar di bawah foto Joko Widodo, terus sebelah kanan itu ada bercak-bercak tinta. Seingat saya ada kan? 88. Nah, kalau yang diuji oleh Barreskrim bukan itu, berarti kan harus ada yang digulung itu. Waktu itu ya, yang harus ada ditangkap itu. Para alumni-alumni yang mengaku Jokowi itu yang menampilkan dalam bentuk proyektor dan Dian Sandi Utama. Ya harus digulung itu. Nomor 1 ya, mereka yang menyebarkan hoax. Aditya ya. Ya kan? Baik. Nomor gitu. Nomor mahasiswanya itu 1. Kalau benar. Gitu. Kalau benar Barreskrim menguji bukan fotokopi. Seingat saya ada 90 orang. Kalau di fotokopi pun harus ada itu bercak-bercak hitamnya itu. Ya kan? Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya, ya kan, bercak-bercak hitam itu. Noktah-noktah hitam.
satu ya di angkatan sepanjang ini apa, Pak Mustafa? Lintasan horizontal bagian bawah itu, bagian bawahnya nggak ngerti itu ya. Ijazah Jokowi. Kena fotokopi ya, harus ada hitamnya itu. Ya. Yang dipegang oleh Polda. Saya ini saksi fakta ya. Kapolda. Kapolda Metro Jaya yang menyaksikan Jenderal Soekaryoto. Sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, Tiger Blade Soul tahun 85 pakai kacamata minus, ya. tahun 2025 sembuh tanpa kacamata lucu. Mungkin dia kena mujizat, Pak. Sampai lulus. Jadi kita nggak tahu juga ya sebenarnya, karena disangkal oleh para pengacaranya juga, gitu loh. Disangkal oleh para pengacaranya bahwa Jokowi ternyata nggak pernah menyebarkan ijazahnya ke publik. Karena saya belakangan lulus. Ya kan? Berarti Pak Jokowi ini pribadi yang apa yang disebarkan oleh Dian Sandi Utama, ya kader PSI itu, dan itu apa ya, para teman-teman alumninya itu pada Oktober 2022, humble ya, yang ditampilkan dalam proyektor itu belum tentu punyanya Jokowi atau tidak punya Jokowi sama sekali. Aktivitasnya juga tidak banyak. Ya, kalau kita merujuk atau mereferensi statementnya dari pengacaranya Jokowi itu, Jokowi nggak pernah menyebarkan secara publik ijazahnya, berarti mereka dapat dari mana ini? Lulus kan begitu. Generasi pertama yang lulus kan? Gitu. Atau secara nilai akademik bagaimana ini? Ya, ketika dia bisa bisa dijawab oleh para pengacaranya itu. Yang berprestasi. Ya, yang ditampilkan oleh teman-teman alumninya UGM maupun yang ditampilkan oleh Dian Sandi di X-nya. Kelulusan itu. Nggak bisa jawab mereka itu. Jadi apa ya? Statement mereka itu saling kontraproduktif, yang berprestasi gitu ya, lebih cepat dari teman-teman kontraproduktif. Nah, pengacaranya itu sering bilang ada kok banyak temennya Jokowi mengatakan yang beredar di dunia maya yang tapi mereka nggak bisa jawab ini sama persis dengan malah ijazah yang mereka negasikan itu Pak Jokowi miliki. Ijazah Jokowi yang ditampilkan Oktober 2022 kalau dengan di proyektor itu yang ada juga bercak-bercak tinta itu harus diteliti ya. Malah mereka mengatakan Jokowi tidak pernah menyebarkan ijazahnya. Ada banyak. Berarti kan harus kena gulung juga itu mereka. Bisa memastikan. Mereka menyebarkan bahwa Pak Jokowi Dodo itu ya, adalah UGM juga itu menyelenggarakan itu. Ya di Kehutanan UGM Oktober 2022 menampilkan ijazah Jokowi. Dan bisa memastikan bahwa mereka ternyata teman saya kata pengacaranya nggak pernah disebar. Sarjana konyol. Fakultas Kehutanan UGM. Baik. Apa yang disebar berarti? Apa yang ditampilkan di proyektor itu dari mana filenya itu? Apakah kan memang bentuk ketika file Jokowi ini masih yang ditampilkan berkuliah di oleh UGM Fakultas Kehutanan ini yang menggunakan kacamata kan? Kalau sekarang kita tidak pernah melihat ya Pak Jokowi menggunakan kacamata. Itu kan dalam bentuk file. File itu dari mana? Tanyakanlah Baris Krim. Itu loh. Mereka menampilkan. Bisa dilihat. Kita kan cuma menonton, menganalisa frame demi frame. Apa salahnya? Bukan objek penelitian. Terus saya mau. Dia ngatur-ngatur objek penelitian atau enggak? Memangnya kelebihan apa? Orang meragukan kacamata. Memang dia apa? Kacamata. Dilarang-larang apa objek penelitian? Memang kau siapa Jokowi melarang-larang itu bukan objek penelitian? Ya objek penelitian lah karena kau presiden. Gambar Pak Jokowi yang menggunakan kacamata tadi bersama dengan Anda. Wajiblah semua identitasmu menjadi objek penelitian. Ya bahkan ditulis bukunya kalau menyanjung-nyanjung sebentar Pak biar kita bisa melihat dengan jelas. Boleh jadi objek penelitian orang. Saat apa, Pak? Kalau untuk menjanjung. Ini pada saat wisuda ini. Wisuda terus ada dikasih selamat gitu. Nah, itu pakai kacamata Pak Jokowi. Sebelum kita bacakan ini yang posisinya di tengah ya, yang menggunakan kacamata di tengah utama kita hari ini. Iya, betul. Skripsi Jokowi di perpustakaan salinan bukan asli kata pengacaranya si Jokowi itu. Pernah kuliah nggak sih itu ya? Tidak banyak pakai kacamata waktu itu ada beberapa teman saya termasuk diantaranya adalah Pak Jokowi. Aduh, untung aja yang dihadapi adalah Pak Roy ya. Coba saya ini dihadapi live itu ya, face to face itu. Mungkin saya bilang Anda pernah kuliah nggak sih? Sebenarnya waktu itu tidak kayak uni khusus angkatan 80 ya. Skripsi yang ada di perpustakaan itu salinan bukan ada tangan bahasa itu. Teman-teman satu angkatan karena ada ribut-ribut masalah kacau. Jasanya Pak Joko gitu, terutama yang soal itu. Sana kau kalau nggak terima kau di sini kau ngapain kau ngapa-ngapain saya ini lab saya ini sopan kau bukan ijazah UGM Fakultas Kehutanan UGM tetapi Andy Wong juga itu ya orang-orang itu sana kau Pak Jokowi itu tidak pernah kuliah Pak Jokowi itu menggunakan
ke nomor mahasiswanya Pak Hari Mulyono kan gitu. Betul, betul. Akhirnya begitu saya melihat komentar langsung banyak di sini buzzer-buzzer mencari makan ya. Untuk sanalah kau kalau mau memuji si penipu Jokowi itu terserah kau. Menganggap ngapain di sini bukan untuk tempat ajang-ajang yang ngurusi yang gitu-gitu apa ini kita sebagai teman-temannya ini kan apa memuji si penipu ikut jengkel bayangkanlah 2017 kau tonton dulu itu kalau Pak Jokowi sih santai aja gitu. Bagaimana dia berdrama menipu rakyat, tapi kita ratusan juta rakyat dia menipu, masih pakai pin presiden dia itu. Ya, kasih kalau gitu ada teman dibegitukan. Menipu rakyat dia. Akhirnya kita berkumpul buat satu press conference. Bimbingan menyatakan untuk mengumpulkan bolak-balik. Coba tunjukkanlah ke ijazah teman-teman kita semua. Galak katanya entah berapa kali bolak-balik kita undang beberapa wartawan untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi bayangkan ternyata setelah kita korek ya akhirnya Kasmujo juga masih ada ya grup WhatsApp di alumni tahun 1980-an itu juga masih aktif ya Pak. Ya, bukan pembimbing skripsi Jokowi. Dari mulut Jokowi tidak pernah keluar siapa pembimbing skripsinya. Takut ya. Ada 2 orang pakai kacamata di gambar. Lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern itu, Jokowi ya punyamu. Baik. Punyamu nggak ini Jokowi? Berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang sering kali dibahas. Ini lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern ini. Pak Jokowi itu 11, saya rekonstruksi pun tahun 2005 ini masih seperti ini teknologinya. Bayangkan kau pakai ini tahun 1985. Fakultas dan seterusnya. Tapi memang pembimbingmu penomoran di ijazah Anda sendiri juga Profesor Dr. Insinyur yang Ahmad dimiliki oleh Pak Jokowi yang beredar di dunia maya maksud saya. Kenapa nggak keluar ini? Pernah keluar dari mulutmu, Hai Jokowi. Kenapa? Kalau benar Pak Ahmad Sumitro ini membimbing kau dengan susah payah. Persis sama skripsi. Kenapa kau lakukan pengkhianatan akademik? Itu kalau misalnya 3 kali kau mengkhianati dosen pembimbing skripsimu. Kau akui Kasmujo. Nah tadi seperti juga padahal sebenarnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Diceritakan kenapa nggak pernah kau akui nama ini? Diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Gitu loh. Karena apa? Karena reproduksi kan? Saya nggak ngerti juga Mas ya. Karena lembar pengesahan skripsimu ini itu bukan dibuat tahun 1985, jauh melampaui 1985. Lulus bareng. Tebakan saya adalah pakai Microsoft Word. Pak Jokowi dan Pak Hari Mulyono lulusnya sudah XP. Nomor mahasiswanya Pak Hari tahun 2000-an. Pak Jokowi itu. Karena DPI-nya sudah sangat tinggi. Dots per inchinya sudah di atas 90-an. Pak Jokowi almarhum. Iya betul. Jadi kerapatan gitu. pixel bukan orang itu sudah sangat tinggi. Gitu. Jadi mereka itu sehingga lihat tuh, saling tetangganya sangat dekat ya antar pixel itu. Jadi ketika di print menyatu dia karena rapat ya sudah 90 bayangkanlah 96 dots dari kanan nomor 2 itu Pak Hari Mulyono kan ada yang di tengah pakai kacamata dan berbumi itu hanya dimiliki sejak yang Windows itu XP. Chronojiwo namanya. Windows itu di belakang Chronojiwo di awal tahun 2000 Hari Mulyono. 2005 sekitar itulah 2004 2005. Nah, itulah mengapa Jokowi tidak pernah menyebutkan nama pembimbing skripsinya. Karena lembar pengesahan skripsi ini itu hasil reproduksi dengan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Makanya dia takut menyebutkan nama pembimbingnya karena tidak pernah memang Ahmad Sumitro ini dikarang-karang lah medap story pembimbing skripsinya adalah Kasmujo dan akhirnya ketahuan sekarang ketahuan bahwa Jokowi tahun 2017 masih sebagai presiden sudah menipu kedapatan menipu harusnya bereskrim menangkap itu Jokowi berikut dengan Kasmujo karena telah melakukan penipuan publik yang di tengah kepada ratusan juta. Presiden nggak boleh menipu. Kalau presiden boleh menipu, berarti sembarang orang dong boleh jadi presiden. Ini bisa dilihat Mas. Harus. Kalau presiden bisa boleh menipu, berarti sembarang orang boleh jadi presiden. Jadi yang memakai kacamata ini adalah Pak Jokowi, kemudian di baris ke belakang nomor 2 itu adalah Pak Hari Mulyono. Saja dia tipu. Yang ini. Ya, berdrama dia bahwa Kasmujo pembimbing skripsinya bisa menipu dia dengan enteng saat itu berdrama. Hari Mulyono, sekarang pertanyaannya sudah berapa juta kali dia menipu seperti itu selama dia jadi presiden? Ya, sekali lagi Pak. Latar belakang
pembimbing skripsinya saja bisa dia tipu orang lain. Apalagi Pak Jokowi yang mana dan almarhum Pak Hari Mulyono yang mana, boleh ditunjukkan sekali lagi pada saat mengutang, didekatkan fotonya Pak. Ya, membuat utang itu. Oke, Pak Jokowi ini pasti yang banyak karena yang terang-terangan aja di depan publik dia berani menipu, apalagi di dalam foto ini ya Pak. Iya kan? Ya agak bukan persis di depan, agak ke sini Mas. Yang nomor 2 dari kiri Mas. Oke, nomor 9. Ya? Bye bye. Ya, buat lagi akun lain ya. Semangat supaya dapat kau 400 perak per komentar. Oke, baris tengah 2 dari kiri ya, itu Pak Hari Mulyono yang saat ini seringkali mirip selalu. Ya, baik, ini sudah cukup jelas untuk orang yang paham hukum dan dunia. Pak Jokowi yang tadi yang pakai kacamata di paling belakang. Iya Bang. Iya, kenapa mereka tidak punya program live sendiri? Udah kelihatan? Gitu loh. Ya, kemudian Pak Hari Mulyono itu saling memuji, ya kan, tabasa foto atau apa yang biasa mereka gunakan, ya silahkan. Kita kan membahas, kita nggak setuju ada presiden ya 2017 menipu rakyat. Bayangkan berdrama, berdialog seperti itu. Berarti sudah latihan itu kan. Saat itu si Jokowi itu sudah latihan dia berdrama, berdialog untuk menipu rakyat itu ya, tentang pembimbing skripsi. Baik, artinya sudah jelas ya bahwa Pak Hari Mulyono itu adalah menipu. Apa jawabannya para pengacara Jokowi gitu ya? Memang orang yang ngomong dulu kalian para pengacara Jokowi. Bagaimana si Jokowi menipu tahun 2017? Kasmujo pembimbing skripsinya. Pakai hati nurani kalian, hai pengacara yang masih muda. Pakai hati nurani. Ketemu, jadi kan mesti bagaimana seorang presiden menunjukkan menipu rakyat sendiri gitu. Skripsinya, pembimbingnya bolak-balik, melakukan reuni dengan Pak Jokowi sama Kasmujo. Masih kalian benarkankah itu? Hei, para pengacara, jangan cuma duit aja kalian cari di dunia. Ya reuni. Bagaimana kalian kecil-kecilan aja pembelaan kalian terhadap Jokowi? Coba muncul dulu kalian. Kemarin saya kumpul-kumpul di Jogja, teman-temannya di Jogja, kemudian kalau pas waktu hajatannya Pak Kakak Mas Kaisang itu fitnah kita nomor kali para buzzer ini ya fitnah katanya. Pak Jokowi nikahkan anak-anaknya. Coba 2017 apa nggak bisa kalian simpulkan dengan otak kalian itu dialog Jokowi dengan Kasmujo saksi nantinya dalam persidangan. Coba saking menjilatnya kalian nggak sanggup kalian mencerna dialog Jokowi dengan Kasmujo tahun 2017. Ya tentu itu pembimbingan skripsi. Semuanya kalau diminta siap. Ngapain lagi dia ngomong tentang skripsi? Tadi ada sekitar bimbingan Bapak, skripsi saya, tahun 1980-an, saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Pak Jokowi memang yang nggak pernah ada jurusan itu. Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an ya. Kacau. Bahkan dulu kita satu tuh Leiden itu apa ya? Meyakinkan pada publik. Yudi Anto. Ya bye-bye, sana kau. Berikut dengan ngumpul-ngumpul kalian sama buzzer kalian itu. Di sini nggak butuh buzzer. Baik. Saya tidak. Demi Allah, Joko Widodo adalah maksud saya untuk membuat live ini bukan untuk tempat kalian cari makan ya. Tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk saya 1985 ketika lulus ini capek-capek ya untuk perbaikan negara ini. Bukan tempat kalian cari makan. Kalau kalian mau cari makan buat live kalian sendiri. Saksi saksi fakta itu. Di sini hanya tempat orang yang kritis. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktu telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Oke, kita bacakan dulu yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustoha. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Bagaimana pengacaranya ini ya? Bernama Yakub Hasibuan. Jokowi saat kuliah memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Mereka bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya sama dengan ijazah yang dimiliki Jokowi. Di perpustakaan salinan bukan asli. Ini orang pernah kuliah nggak sih? Teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Mahfud angkatan 1980. Ya, pengacara. Belasan teman Jokowi itu tanda tangan bahasa itu. Kalau sudah masuk dikumpulkan.
Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Berapa eksemplar itu artinya sudah final. Bersama Jokowi dan itu tanda tangan basah semua. Termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki itu tanda tangan basah semua. Itu mana diterima kalau UGM begitu ya, jangan bawa-bawa dari universitasmu kalau UGM ketat begitu ya. Final itu yang ada di perpustakaan, bukan coretan-coretan lagi, itu asli karena tanda tangan basah. Iya, kalau klien jangan sampai terlalu kali ya diketawakan publik nanti jauh. Masa di perpustakaan salinan bukan asli? Ya itulah produk finalnya ya. Setelah ujian skripsi ya, maka penguji itu minta perbaikan. Kalau disetujui baru dikasih tanda tangannya, dan itu basah. Sejak 2022 hingga bukan saat ini fotokopi, dan yang saya foto itu tanda tangan basah. Belum rampung. Bahkan ya, saat ini kasusnya sudah masuk ke ranah hukum oleh Pak Roy juga tanggal 15 April. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya. Bahkan dari Profesor Wening sebagai bagaimana kesaksian rekan kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas mana lembar pengesahan tanya langsung teman Jokowi Mustoha Iskandar. Selamat sore, siapa namanya dan tanda tangannya? Jelas mereka mengatakan, dia mengatakan tidak ada. Anda masuk kuliah di UGM Fakultas sama seperti yang saya amati, saya pegang, saya sentuh, saya foto. Masuk tahun 1980 ya, saya videokan itu Joko Widodo. Skripsi Joko Widodo lembar demi lembar sampai prakata dan seterusnya. Ya. Gak ada lembar pengesahan dari dosen penguji. Jangan kau tambah-tambahin. Gitu kalau ada berarti disusulkan kemudian itu. Lambat sedikit. Ya, bergeser ke apa yang saya pegang, apa yang saya foto sama dengan skripsi tahun 1980 ketika Anda masuk itu di Fakultas Kehutanan dipegang dan difoto oleh Pak Roy Suryo, Pak Mustoha, 15 April. Kalau saya Maret, ingat saya ada 2016 88 ya. Sama, nggak ada lembar pengesahan dosen penguji. Jangan kau tambah-tambahin, jangan disisipkan, ketahuan nanti itu. Perintis ya, itu final. Ya. Nah, itu ada dalam tidak ada di skripsi itu. Kebetulan itu loh, jangan ditambah-tambahin. Apalagi itu salinan. Itu tanda tangan basah semua kalau di UGM itu. Nomor mahasiswanya itu 1646. Ya. Ada tertinggal di jurusan, ada di fakultas, ada di perpustakaan fakultas, ada di perpustakaan jurusan, bahkan ada di perpustakaan wilayah. Pernah berkuliah di Fakultas wilayah Jogja. Itu semua tanda tangan basah. Dan semua tanda tangan, semua skripsi yang saya lihat pada saat ke perpustakaan wilayah Jogja itu tanda tangan basah semua itu. Nggak ada fotokopi. Tanda tangannya dosen penguji maupun pembimbing itu basah semua. Saksi itu sudah merupakan sebuah kultus, itu kultusan akademik. Katanya ya, kalau Anda kumpulkan harus tanda tangan basah, bukan salinan. Mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo. Untung aja nggak kau berada, aku berada pun sama kau. Sama-sama masuk di tahun 1980 sampai lulus 1985 beliau lulus. Ya, saya menyaksikan biasanya kalau di Fakultas Kehutanan itu kalau ada yang lulus Sibuan selaku kuasa hukum Jokowi Skatmat Roy Suryo soal skripsi Jokowi yang ditelitinya. Sehingga saya sempat hingga saat ini Roy Suryo masih ngotot dan yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Ini Pak Jokowi ini pribadi yang seperti apa? Ya memang masih kuliah. Faktanya seperti itu loh. Ya. Pasalnya Roy menemukan jumlah kesalahan pada skripsi Jokowi. Pertama Roy ngotot font yang digunakan tak sesuai zaman. Memang iya. Nggak banyak bicara, ya kan? Tapi tahulah dulu si penulis ini coba tanya bapak atau orang tuamu pada saat tahun 80-an dulu skripsi pakai apa rupanya? Rajin, coba buka skripsi bapakmu atau orang tuamu. Jadi dari generasi angkatan tahun 80 pasti pakai mesin ketik. Joko Widodo jangan itu bohong. Termasuk generasi pertama dia yang mengatakan Font Times New Roman belum buat saat Jokowi menulis skripsi yakni tahun 85, sedangkan menurut Roy secara nilai akademik juga dirilis sekitar tahun 92. Iya, Windows 31 itu pun DPI-nya masih rendah ya, belum seperti
apa di XP ya, setelah XP. Kelulusan itu, waktu kelulusan. Selain itu juga mempermasalahkan ejaan nama dosen pembimbing Jokowi, Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Joko Widodo itu kata dia seharusnya Soemitro ditulis hanya Sumitro. Ya iya memang. Ini kan kata anaknya adalah masalah ijazah. Apakah ijazah yang beredar di dunia maya yang anaknya punya orang tua ya tahulah dia sama persis dengan bapaknya ijazah yang Anda miliki atau yang Pak Jokowi miliki? Di X-nya dikatakan bukan OE. Ya, kalau dengan ya saya menurutnya pun tanda tangan Sumitro tidak seperti yang ada di skripsi Jokowi. Iya, karena sudah kita bandingkan dengan potongan ijazah dari Aida ada banyak dirubah-rubah dan segala macam. Ada juga masalah tanggal yang tidak tertera di atas tanda tangan dekan fakultas. Iya, memang cuma tahun 1985 doang, nggak ada tanggal, bulan, bahkan telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal kosong. Teman saya dan di situ kelihatan sekali sudah komputer itu. Ini apanya yang banyak dipertanyakan juga adalah foto Pak Jokowi yang menggunakan kacamata. Apakah memang ketika Pak Jokowi ini masih berkuliah di UGM Fakultas apa namanya mesin ketik manual serapat ini? Sekarang kita tidak pernah lihat ya Pak Jokowi menggunakan kacamata. Produk komputer itu. Mau apa lagi, Gile? Ya, Jokowi menggunakan kacamata, Pak. Pengacara Jokowi ya aku Pasibuan mengatakan dalam proses skripsi ada yang namanya perbaikan. Dulu Pak Jokowi. Gimana ya? Kita berbicara yang sudah finalnya. Yang ada di perpustakaan dan yang ada dipegang di jurusan. Gimana itu? Orang meragukan kacamata yang memang dulu pakai kacamata. Pak, boleh ya kuliah menentang Pak Yon. Tapi dulu kalau kita ingat bahwa skripsi memiliki mahasiswa untuk sekali lagi didekatkan ke kamera disetujui lebih dahulu ya. Menggunakan kacamata tadi pastilah disetujui setelah ada perbaikan. Ya, perbaikan itu yang minta biasanya yang paling ketat adalah dosen penguji skripsi. Pak, biar kita bisa melihat dengan sebelum dia membubuhkan tanda tangan dan itu basah. Ini foto saat apa, Pak? Harus ada perbaikan sesuai yang dia diminta pada saat ujian. Wisuda itu loh. Wisuda biar saya terangkan ya. Ada 20 tahun lebih jadi pembimbing itu pakai kacamata Pak Jokowi. Oke. Setelah disetujui barulah mahasiswa disuruh untuk mencetak beberapa perangkat sebagai salinan. Iya, betul. Setelah disetujui oleh para penguji, barulah diminta kita mencetak yang banyaknya salinannya untuk keperluan lain. Satu salinan dikasih di perpustakaan fakultas, salinan perpustakaan yang punya universitas, satu pembimbing, satu dosen penguji. Lalu saat reuni Oktober 2022, berapa orang alumni dari Fakultas Kehutanan yang ikut? Tahu kok satu dosen pengujinya? Saat itu apakah Presiden Jokowi juga diundang? Nama dosen penguji maupun lembar pengesahan skripsi penguji di skripsi Jokowi kok tahu kok satu? Udah ngebuat ya? Satu angkatan karena ada ribut-ribut masalah ijazahnya Pak Joko. Artinya gitu. Skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan yang setelah yang disetujui. Karena yang disetujui itu ada coretan dosen. SMA. Yang sudah ada di perpustakaan itulah final semua. Setelah dilakukan perbaikan, barulah ditandatangan basah oleh dosen penguji. Yang nggak ada lagi coretan-coretan. Saya dan kawan-kawan kalau coretan berarti belum final, belum bisa dikumpulkan sebagai dokumen resmi. Pak Jokowi sendiri sebenarnya melarang, Mas. Fakultas itu, apalagi di perpustakaan mana ada lagi? Di perpustakaan masih ada coretan-coretan. Sebagai teman-temannya ini final itu. Ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan masa terus diam aja gitu. Klien sampai Pak Jokowi santai aja gitu. Ini sudah ratusan kali ini membimbing skripsi ini menguji. Tapi kita nggak jangan sampai seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kemanusiaan yang ada di pusat. Ya itulah finalnya yang ada di perpustakaan harus sama dengan yang ada di jurusan, harus sama yang ada di koleksi yang lain. Final nggak ada coretan. Itu harus ada yang namanya lembar pengesahan skripsi dari dosen penguji. Artinya dia sudah perbaikan yang sudah dilakukan tuh dia setujui. Itu intinya. Masih aktif sampai sekarang masih aktif. Jangan sampai seakan-akan bahwa itu kan skripsi Pak Jokowi yang dipakai sebagai syarat kelulusan. Ya, 2 orang pakai kacamata. Sudah saya tanya sendiri sama wakil rektornya Profesor Wening. Nggak ada lembar pengesahan penguji dosen penguji. Ijazah yang sering bilang apa kau? Dan tanya itu Profesor Wening. Nggak ada. Itu 11, 20.
Kemudian kalau yang lain tanggal 15 April saya tanyakan langsung menunjukkan inisial rektornya. Memang nggak ada bagaimana sebuah skripsi itu dinyatakan skripsi. Penomoran di ijazah kalau nggak ada lembar pengesahan dosen penguji yang beredar di dunia maya maksud saya. Sekolah sedih dulu. Sama, itu artinya persis. Sudah final. Hanya karena kalau di dunia maya yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Sama persis sama itu. Jadi enggak ada yang kalau demikian resurnya bersikuku ya. Skripsi yang ada itu kalau merupakan asli itu sebab menurut ya, di dunia maya sering kali diedit harus sudah ditanda tangan. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan sering kali diidentikan dengan Heri Mulyono, mungkin diceritakan tak boleh kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya, coba kalian perhatikan, nggak usah UGM, universitas swasta pun yang jauh bawah, di bawah grade-nya, di bawah UGM itu terjadi Aceh, ya, di perpustakaan ya sudah final, di situ tanda tangan basah dari pembimbing, kalau ada pembimbing utama, pendamping, ketua jurusan atau dekan, ya, terus penguji, itu semua lengkap dan basah. Ya, karena Pak Hari Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya, betul. Nah, itu teman saya juga gitu. Jadi bukan orang siapa-siapa gitu. Jadi mereka itu, nah di sini nih lihat tuh Pak Hari Mulyono. Nah, terus lagi. Ini nih, ya. Brosurnya mengaku mendapatkan skripsi tersebut dari Pustakaan Fakultas Kedokteran UGM versi resmi diberikan Wakil Rektor dan itu milik Fakultas Kedokteran dari kanan nomor 2 dan mereka mengatakan hanya kan ada yang di tengah pakai kacamata dan berkumis tuh Pak. Sigit merangkan mulai dari salinan ijazah yang kumis itu Pronojiwo namanya. Itu di belakang Pronojiwo sebelah kiri itu Hari Mulyono. Pak Jokowinya yang mana Pak? Di sini Jokowi yang belakang pakai kacamata Mas. Kita sanggah apa yang dikatakan Yakub Hasibuan ini pengacaranya ya. Jadi di belakang yang tengah berkumis apa yang ada di perpustakaan itu salinan. Ya salinan tanda tangan artinya tanda tangan basah dan itu tidak ada lagi koreksi, tidak ada perbaikan. Ya itulah versi sesungguhnya yang dicetak berapa eksemplar dan ditandatangani oleh dosen penguji harus lengkap. Ya coba buka dulu skripsimu di mana kau kuliah. Ada nggak lembar pengesahan penguji skripsi? Deskripsimu di mana? Kita konfirmasi sekali lagi Pak Jokowi adalah yang memakai kacamata, sedangkan Hari Mulyono ada di sebelah posisi sebelah kirinya Pak Jokowi yang di tengah. Kalau nggak berarti proses available itu. Yang di belakang, yang di tengah dari kanan nomor 2. Yang ada di perpustakaan UGM ya itu yang final. Karena itu akan menjadi rujukan. Yang berkumis juga. Mana mungkin orang mau membaca skripsi ya kalau itu nggak final yang ada di perpustakaan kan itu akan diacu dalam daftar perpustakaan penelitian-penelitian lain. Itulah gunanya harus tanda tangan basah. Kemudian artinya itu produk resmi dari belakang nomor 2 Pak Hari Mulyono ya. Itu loh. Dan harus ada dosen penguji skripsinya. Nah, kenapa nggak ada deskripsi Joko Widodo dosen penguji skripsinya, tanda tangan di situ? Atau mau disusulkan berikutnya? Baik. Hari Mulyono, oke. Ya, sekali lagi. Boleh tunjukkan sekali lagi, Pak? Sekali lagi, Pak, biar lebih jelas. Pak Jokowi yang mana dan almarhum Pak Hari Mulyono yang mana? Boleh ditunjukkan sekali lagi kameranya, boleh didekatkan fotonya, Pak? Pak Jokowi ini yang menggunakan kacamata. Pak Hari Mulyono berarti persis berada di depan Pak Jokowi di dalam foto ini ya Pak? Agus Anto, sana kau. Ya, agak masih membela si penipu Jokowi kau. Agak kesini Mas. Yang nomor bagaimana pembelaanmu dengan nomor 2 penipuan dari Jokowi waktu jadi presiden itu? Ngaku-ngaku Kasmujo sebagai pembimbing skripsi. Sedikit masih mendapatkan bisa nggak jalan otakmu itu membela dia masih? Ya. Berarti kau udah sampah masyarakat. Baris tengah 2 dari kiri ya, itu Pak Hari Mulyono yang saat ini seringkali mirip-mirip. Peduli salah atau benar, Jokowi pasti benar, ya udah. Pak Jokowi yang tadi yang pakai kacamata di paling belakang. Ini. Kaul 09, ijazah diteliti nggak boleh, giliran dibuatkan patung girang. Ya, kemudian Pak Hari Mulyono yang berada di tengah sebelah. Di Karo ya. Ini nih. Harusnya di patungnya itu harusnya memegang ijazahnya Jokowi, harusnya di situ patungnya itu bahwa dia benar alumni UGM. Mundur lagi sedikit. Mana ada alumni UGM 1 ekor pun ya. Alma mater, dosen 1 orang pun
Nggak mungkin dia malu menunjukkan ijazahnya kalau asli. Baik, artinya sudah jelas ya bahwa Pak Hari Mulyono itu adalah adik ipar dari beraninya Pak cuma Jokowi menunjukkan gitu ya. ke baris krim kalau benar. Berbeda, tapi Anda tadi kemarin ke Polda ternyata betul-betul itu adalah Pak Jokowi ya. Ya kita nggak tahu akhirnya di baris krim itu benar nggak dibawa ijazah aslinya, jangan-jangan fotokopi juga. Ketemu, jadi kan mesti enggak ada fotonya ditunjukkan serah terima atau apa. Ya. Adiknya atau iparnya Jokowi itu serah terima inilah ijazah aslinya diserahkan kepada Dirti Kudum misalnya atau penyidik di sana. Nggak ada itu. Ya reuni kalau Pak kecil-kecilan Wahyu Pranoto, sana kau puji terus pantatnya penipu Jokowi itu, ya Jokowi penipu itu. Kalau pas gila terus sampai habis, sudah menipu tahun 2017 masih aja kalian. Kita juga rame-rame diundang gitu. Saat Pak Jokowi nikahkan anak-anaknya kita semua diundang, Mas. Baik. Apakah teman-teman di tahun 1980 ini juga akan jadi saksi nantinya dalam persidangan? 2011 saya skripsi di Fakultas Geografi UGM. Saat yudisium wajib mengajukan 4 bendel skripsi yang telah disahkan, bertanda tangan dan stempel basah. Nggak mungkin salinan yang ada. Iya iyalah, nggak mungkin harus stempel, harus tanda tangan basah, stempel basah. 91 angkatan di tahun 1980-an. Tanda tangan basah kita dari dosen penguji, Pak Jokowi memang pembimbing, itu menandakan bahwa perbaikan telah selesai dilakukan oleh si mahasiswa terkait kan gitu Pak Michael Lese ya kan, itu yang kita alami ya, memang begitu ketatnya bahwa ya, di UGM itu ya bukan seperti pengakuan-pengakuan para teman-teman alumninya itu, bersaksi bahwa alumni Jokowi masa lembar pengesahan skripsi ya kosong punyanya si Lembah Edianto lah, Sigit Harfinarto dan lainnya itu kosong. Coba bayangkan apakah segitu abal-abalnya UGM? Ya? Baik. Itu kan kalau diiyakan oleh UGM berarti dia kalau mau ditanya satu-satu menandakan bahwa begitu abal-abalnya UGM secara administrasi. Padahal universitas swasta saja yang grade-nya di bawah mereka, di bawah UGM itu ketat sekali. Berbong rame-rame. Semua lengkap dan tanda tangan basah. Poinnya sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah usut juga ijazah Papa Bang. Alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pasti itu yang masuk tahun 1980 kita dan lulus tahun dulu si Jokowi ini bapaknya baru nanti targetnya terima kasih anaknya. Pak Mustoha. Ya. Sehat dan sukses. Sudah lari dia ke Karo untuk melihat patungnya itu, mungkin untuk menghibur ya, karena sudah dicibir semua sejagat raya internet ya, betapa dia menipu tahun 2017, mengaku Kasmujo adalah pembimbing skripsinya, bolak-balik dia Kasmujo galak waktu melakukan pembimbing skripsi. Sekarang satu pun nggak ada yang berani membantah itu ya, kecuali buzzernya yang lulusan Ruko University, si Vester itu ya, dan lain-lain itu. Kok bisa asisten dosen kan bisa aja membimbing skripsi? Di universitasmu itu mungkin di Ruko itu, oleh UGM tertib harus dosen senior untuk membimbing skripsi. Kan sudah diakui Kasmujo juga, saya bukan pembimbing skripsinya ya, karena masih asisten dosen. Kan parah ini. Tapi ya karena sudah dikasih komisaris oleh si Jokowi ya, apapun dijilat ya, apapun omongannya Jokowi ya. Inilah bahayanya Jokowi ini, dia menempatkan orang-orang untuk jadi komisaris dan pejabat untuk bisa siap kapanpun untuk membela dia. Apapun kesalahan Jokowi pasti dibela. Itulah untuk buzzer-buzzer itu. Sinaga SR maju terus Bang, lawan secara ilmiah. Iya, apalagi ya memang tidak ada lembar pengesahan skripsi tahun 85 yang kayak gitu ya. Kalaupun ada udah dibuat-buat itu. Futuristik begitu, bahkan sampai tahun 2025 pun kita rekonstruksi lah sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 85. Kan hebat kali dia ya kan, seolah-olah Microsoft ini beli paten dari Jokowi ya. Sobat Indonesia, orang ngomong ijazah palsu, Jokowi nggak openin. Begitu orang nuduh skripsinya palsu, baru Jokowi kepanasan. Kenapa? Karena telak sekali tuduhan itu. Iyalah telak ya, karena nggak ada lembar pengesahan secantik itu ya. Kalaupun dicetakkan ke mana itu,
nggak cantik rata tengah sempurna seperti itu, dan pasti itu paku-pakunya itu kaku-kaku itu font yang ditata dalam bentuk metal itu paling kaku-kakunya itu misalnya mana bisa lengkungan sempurna kayak gitu begitu begitu sempurna apalagi ya sempurna begitu. Hebat kali mereka membuat cetakan yang sudah futuristik kayak tahun 2025 kan konyol ya. Itu hanya ada di Windows itu produk dari software ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sudah software canggih ya, dengan rata tengah sempurna, jarak antar kata juga bervariasi untuk menyesuaikan perrataan tengah itu ya. Terus lengkungannya juga sudah sangat luar biasa, DPI-nya juga sudah sangat tinggi ya, dots per inci, jadi jarak antar pixel itu sudah sangat rapat ya. Karena apa ya, karena memang hardware dan software pada zaman 1985 ya nggak ada seperti itu ya. IBM XT maupun AT saja ya. Advanced Technology dan Extended Technology IBM PC itu kalian lihatlah kan bergerigi ya. Karena apa ya, karena hardware-nya belum sanggup untuk dots per incinya sangat tinggi, itu perlu memorinya tingkat tinggi, IC-nya belum ada teknologi saat itu gitu loh, makanya masih bergerigi. Ketika dicetak ya masih bergerigi seperti itu gitu loh. Kok tiba-tiba Jokowi tahun 85 sudah rapat begitu, sudah cantik kali begitu, DPI-nya dots per incinya sudah sangat tinggi, sangat rapat ya, di atas 90-an itu, 90 inci per dots per inci karena sangat rapat itu kan. Di XP itulah 96 DPI mulai ya. Jadi penggunaan kurva Bezier itu ya dengan lengkungan itu ya sudah bisa diterapkan karena hardware sudah memungkinkan saat itu ya, kemampuan display juga sudah memungkinkan, kemampuan cetak juga sudah memungkinkan. Nggak mungkin itu tahun 1985 seperti itu ya. Bayu berubah salah kau. Oke pemirsa ya, setiap hari saya live akan dimanfaatkan para buzzer ini untuk cari makan 400 perak ya per komentar. Dia bisa menjual negaranya ya demi 400 perak itulah ya, manusia penjilat yang paling rendah hidupnya dalam di Indonesia ini, bahkan lebih rendah itu daripada koruptor itu bagi saya ya. Ini para penjilat ini menggiring opini dengan bayaran, ini yang perlu dia apa ya. Begitu kita buka live langsung dia komentar itu kayak seolah-olah Jokowi itu manusia sempurna, padahal ya penipu ya. Menjadi presiden 2017 saya menipu rakyat itu bersama Kasmujo ya, harus dipenjara mereka dua itu harusnya itu ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.